Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Kang Suntobat. Dan ini istri saya Novi Ika. Kali ini saya akan membuka rahasia yang mungkin banyak penonton atau penggemar. Waduh, penggemar kayak artis saya korek. Saya suka menonton video-video saya ya, mungkin penasaran gimana kehidupan saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana saya ya seorang duda. Saya seorang duda bisa bertemu dengan mahasiswi di suatu fakultas anak kuliahan ya, dan dia kok bisa suka sama saya. Monggo, gimana sama dulu kok bisa suka sama saya, terus gimana cerita waktu kita ketemu kok bisa sama tergila-gila ngono lho. Ya, awalnya kan nggak tergila-gila melihat wajahnya seperti itu. Loh. Awalnya itu kan dulu kurus. Terus kita berteman hampir setahun lebih ya. Berteman, terus kan ibu jualan di warung. Ya, Ini lur, saya dulu aku itu sopir itu tebuan lokal. Nah, awal tahun biru ya? 2009, 2008, 2009. Kita nikah 2012. Iya, sama Pacaran setahun. 2011, Udah setahun. 2010 berarti. Nah, tahun 2010-an saya itu nyupir trek tebuan dari Malang kirim ke Kediri, Malang ke Tulungagung, Malang ke Jombang, ke Nganjuk, ke Kertosono itu. Pokoknya tiap pabrik tebu pernah saya kirimin. Dan bos saya itu kayak beli solar, kayak apa itu, transit di POM Salorejo. Dan istri saya ini, ibunya itu warung di POM Salorejo itu, kantin cuma satu dulu itu, POM Salorejo itu cuma satu, Bu Suharmi. Saya mandi, beli solar, tidur itu banyaknya di situ. Monggo, gimana? Ya awalnya kan dulu kita teman, dia punya pacar, terus saya punya pacar. Teman curhat. Saya juga kuliah, masih sekolah. Logikanya tuh maksudnya nggak kepikiran sampai situ lah, cuman seneng berteman, soalnya dia kan anaknya selengean, ngomong seenaknya. Ini juga lucu lur, dulu kita kan teman curhat masalah pacar kita masing-masing, dan sampai pernah berjanji kita nggak boleh pacaran. Kenapa? Karena kalau kita pacaran nanti kita akan tersakiti. Nah, intinya nggak mau saling menyakiti. Soalnya pengen jadi sahabat Ceritanya begitu. Ya terus lama-lama sakit, seringnya telepon, seringnya curhat. Mungkin tresno jarana saka kulino ya. Oh, ini kalau telepon betah lur. Waktu saya senggang antri di pabrik kan dulu antri telepon sampai 1 jam itu betah kalau telepon, ya curhat-curhat gitu. Dulu kan belum ada video call. Iya, masih HP tulalin, HP biasa, VC nggak ada, main suara. Terus itu sampean putus duluan ya? Sampean apa aku yang putus duluan? Sampean dhisik putus duluan. Oh iya, aku putus soalnya ya punya pacar pecemburu, terus di KDRT lah. KDRT keliru. Oh, di jotosi ngene menisan. Maksudnya cemburuan, terus kalau ketemu sampai di vlog gitu. Terus dia itu nggak terima. Sampean kok mau pacaran mbak orang kayak gitu? Muka karangan beraksi lur,
Beraksi saya. Sampean kok mau. Terus akhirnya ya lama-lama Mas ini yang nguatin aku supaya mau putus lah. Soalnya aku sendiri ya takut, soalnya dia ngancam ada apa-apa itu bakalan ngancem kejahatan lah ke orang tua aku, ke aku takut. Terus akhirnya Mas ini yang nguatin. Ceritanya begini lur, dia itu takut sama pacarnya itu. Kalau dia putus sama pacarnya itu mau gini-gini sama dia. Terus saya, wong jeneng saya garangan, oh tenang, ada kingkong ini ya. Ada karangan iki bisa beraksi. Aku selalu di belakangmu, no intinya lur. Sampai akhirnya dia ya alhamdulillah waktu itu aku juga putus, dia putus, kan berapa minggu itu aku juga putus. Ya putus alhamdulillah. Iya tak kan bertemu ya. Sama-sama putus. Kemarin dulu udah janji nggak boleh pacaran. Nah, akhirnya sering ngajak jalan lah intinya gitu. Tapi orang tua nggak tahu dulu lur. Diem-diem intinya kita pacaran itu. Backstreet lah. Kita ketemu waktu dia libur aja. Dia kan kos di Malang. Jadi kalau dia libur dia pulang terus bantuin ibunya di warung itu. Itu yang bikin kita sering ketemu. Kalau dia di Malang ya cuma main telepon gitu aja. Ya hebatnya dia itu nggak pamer mbak teman-teman nih, dia udah pacaran. Sembunyi lur aku pacar ngene delik-delikno. Ditembak sampe apa gak ngaku lek pacaran mbek iki aku lur. Padahal koncone sampe nembak ning ngarepe sampeyan. Waduh sih. Meneng ae. Pacaran berapa tahun niku? Setahun lah. Setahun sama semester piro iku? Ku semester 5 apa 6? Limoan. Masih ingat iku lama-kelamaan akhirnya ketahuan juga loh. Yang namanya kan ada pepatah itu yang bilang pandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga, sepandai-pandainya kita delik borok lah. Nyimpen barang bau pasti nanti akan tercium juga. Nah, akhirnya ketahuan lur sama calon mertua. Calon mertua kan dengar-dengar dari anak-anak. Nah, akhirnya gimana kita? Disetujui apa enggak? Yuk. Setuju apa enggak? Yuk, penasaran apa enggak kehidupan pacaran Dudo ketemu karo mahasiswi di semester 5. Ayo. Jawab, ben gak penasaran penonton nih. Ya jelas enggak. Logikanya kan ya orang tua mana sih yang ya pengennya kan orang tua yang terbaik ya anaknya. Maksudnya oh anakku kuliah seenggak iki oleh ya orang sing pekerja, maksudnya yang mapan lah intinya kantoran mapan. Nah kalau sopir kan gak jelas lur, maksudnya gajinya gak jelas, kadang orangnya juga gak jelas. Saya kita tambah gak jelas. Tapi kami bertahan lur, kami bertahan. Dan kan dia sebenarnya takut sama mamai. Ini gimana gini. Sempat ditegur lah intinya kan gitu. Sampai dia itu intinya gimana ya, udah buntu pusing. Terus dia ngomong, kalau sampean memang ingin pacaran sama saya, emang niatan baik-baik ingin nikahin saya, ngomong ke orang tua saya kalau kamu mau macarin saya gitu lur. Terus gimana saya bertindaknya? Berani enggak saya ngomong ke mertua, calon mertua? Karangan mulai beraksi lagi lur. Ayo jelas no. Ya akhirnya sampe ini kan datang ke rumah, datang sendiri. Diwian lur, karangan diwian ya wani tau gini karangan.
Lah iya niate kan pengine tunangan. Pacaran, tunangan, selesai kuliah baru menikah. Tapi keluargaku iku nggak pingin tuh orang itu tunangan-tunangan, takutnya wis kayak sepeda lah logikane. Sepeda kredit wis ditumpaki. Mari ngono. Gak penak. Gak penak Didol. Ngono takute. Akhirnya dia datang minta tunangan. Ya nggak boleh, tetap nggak boleh mbak orang tua. Tetap nggak boleh lur. Sampai saya itu pernah ditanya intinya kesanggupan. Intinya begini loh ya, dia masih kuliah. Kalau kamu masih tetap sama anak pacar saya, gaji kamu itu berapa? Apa kamu sanggup untuk biayai kuliah anak saya ini? Kan gitu. Saya wajar sih ya, jenenge anak kuliah ya. Mana mau dirabi karangan yang gak jelas iki. Tambah saya gak jelas. Supir tebuan mlakune pendak tebuan tok lur. Iku lek totalan 6 bulan totalan ketemune 12 juta tapi duwe gak ono, entek. Iya sampe karena 1 juta punjul nih. Lah iya duwe iku entek. Makane iku kan aku gak jelas, aku kan ya jujur. Nah, ya, habis pulang itu saya ditanya gitu saya jawab lur. Namanya wong karangan yo berani mati karangan itu. Sing urung oleh mangsae yo tetep wani. Saya cuma bilang gini. Yo insya Allah kalau emang jodoh saya emang direstui, saya sanggup lah mencukupi membiayai kehidupane nah anaknya ini. Nah singkat cerita habis itu saya pulang. Saya pulang ya tetep aja sebenarnya dia tidak setuju sampai di mana itu Kewanang Kiai lur. Intinya saya biar putus sama istri saya ini. Tapi ya itulah kuasa Allah mungkin ya. Memang kalau jodoh itu mau diapa-apain itu pasti tetap jadi satu. Nah, kita tetap pacaran. Kita tetap pacaran, berhubungan terus. Lah, akhirnya mertua itu ya namanya kan sopir tebuan tadi sering singgah di situ. Dia risih dengar kok anaknya sering ke rumah saya main gitu, sering lihat gini-gini. Nah, akhirnya mertua saya itu ambil keputusan. Ya udah wis. Ngomongin nang istri saya Bagong, dulu orang manggil saya Bagong. Sekarang aja nama keren saya Kang Sun, dulu Bagong. Ya wis Bagong suruh ke sini, suruh ngelamar tunangan, terus ndang nikahi. Nah, gitu loh ndang nikahi. Nah, akhirnya yaitu ada omongan kayak gitu, saya karangan, waduh ini mangsa udah kena ini mangsa ini. Ya udah, saya niatnya ya baik-baik ya. Saya bawa orang tua lah yo. Tinggal bapak. Nah, tinggal bapak. Ibu saya kan udah almarhum. Ya, akhirnya saya lamar lur. Nah, nggak begitu lama, tinggal tunggu tanggal dan bulan kita menikah. Jadi selama kita pacaran tadi semester 5 yo. Semester 5 sampai apa yang ada lulus kuliah yo apa? Wisuda. Semua biaya saya lur. Nah, tahun ada nikah 2012 yo. Iya. Nah, ya itu lur sampai 2020 kita menikah yo. Pacaran yang wes rumit itu kita berjuang, dan saya juga habis nikah sama dia, saya juga ingin menunjukkan ke mertua kalau saya ini memang benar-benar nggak seperti yang mereka bayangkan. Saya bisa muliakan dia sampai lulus, dan kebetulan waktu itu saya hidup sama keponakan lur, SMA ya. Nah, anak SMA ikut saya sama bapak di rumah paga ini. Jadi keponakan saya itu dulu tuh sama bapak sama saya.
Dan anak itu memang diminta mulai kecil lah di rumah dipelihara sama bapak. Nah kebetulan SMP, menginjak SMP, bapak almarhum yo. Ya SMP kelas 3. Kelas 3 bapak almarhum. Jadi sampai SMA, sampai lulus saya bisa intinya biayai keponakan, biayai istri saya ini tuh. Nah setelah udah sukses 2012 kita menikah. 2013 saya ingin gimana ya jenenge, ingin punya, waktu dulu semangat saya ingin menunjukkan lebih lah kepada mertua. Saya main lintas Sumatera lur. Mulai 2013 itu saya nyebrang ke Sumatera. Nah tak stop sini dulu, yang penting intinya saya udah cerita, jalan cerita gimana seorang duda, garangan duda bertemu dengan seorang perawan yang mahasiswi. Itu aja ya lur. Kalau soal membahas perjalanan nanti ke depannya, dari saya pacaran sampai menikah, terus saya pemain lintas, supir, yang penasaran nanti komen aja, mau minta tak buatin apa nanti pasti saya turutin. Oke, jadi cukup sekian, inilah awal perjalanan percintaan saya sama istri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.